대박. 야, 빨리 망 좀 보라고. 스톱. 열심히 돕는다. 이거 어디서 났어? 제 건데요? 아, 죽긴 했어. 어떤 꿈인지 알 수 없지만 인어는 자신에게 손을 댄 인간을 인어에게 잘못 손을 댔다. 당신이 가지고 있던 모든 기억을 잃게 될 거야. 역시 허준재. 혹시 그럼요, 지금 가요. 제가 급한 일 있어서. 여보. 아버지. 지금 저로 돌아와 주세요. 아버님이 아드님 찾으시는 것 같아요. 남부장님 대신 새로운 당신 수행. 회장님 열심히 하겠습니다. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kini giliran Jingjo yang bersikap manis kepada Yoran. Ia pun tidak sungkan untuk memanggil Yoran sebagai kakak dan mempersilahkannya untuk terus tinggal di rumah itu tanpa perlu bekerja lagi. Setelah itu, Jingjo mendatangi kamar si Ah dan menanyakan, apakah si Ah memang tahu kalau Yoran adalah mantan istri dari Presdir Heo? Namun, si Ah hanya tahu jika Yoran adalah ibu dari Jonjai yang langsung membuat Jingjo merasa kaget mendengarnya. Singkat cerita, si Ah pesta di klub ternama untuk menghilangkan kegalauannya. Setelah puas, ia pun menelepon Tai-Oh dan memintanya untuk menjemputnya pulang. Nah, ketika hendak pergi, Namdo yang mengetahui jika Tai-Oh menuju klub ternama pun segera ikut bersama Sim Chung. Sesampainya di sana, pesona Sim Chung ternyata membuat semua mata orang terus memandanginya. Di sisi lain, jika tahu Sim Chung ikut dengan mereka ke klub, Jongjai pun menyusul ke sana dan ketika Sim Chung sudah asik bergoyang serta menjadi pusat perhatian, si Ah juga tak mau kalah dan ikut bergoyang bersamanya. 너 혼자 그랬더니 왜 쓸데없는 애 달고. 왜? 다 어디 갔어? 야, 계획이 접수했어 완전. 어? Singkatnya, Jongjai yang tiba di sana merasa kaget melihat kelakuan dari Sim Chung itu dan segera mengajaknya untuk pulang. Di sisi lain, Ji-hyun terlihat mendatangi sekretaris Nam yang saat itu sudah bangun. Di sana ia menanyakan pada sekretaris Nam tentang Madeong yang mencoba membunuhnya. Sepertinya sekretarisnya mengetahui hubungan antara Madeong dan ibu Ji-hyun yang membuatnya merasa ketakutan. Mengetahui jika sekretaris Nam ketakutan, Ji-hyun jadi yakin jika ia menyimpan rahasia dan Ji-hyun pun mengancamnya lalu melepaskan selang oksigen sekretaris Nam yang membuatnya koma. Saat merasa ketakutan, tiba-tiba saja Madeong datang lalu menarik Ji-hyun dan membawanya pergi dari sana. Sementara sekretaris Nam yang masih dalam keadaan koma mendapatkan bayangan masa lalu. Jika ternyata dahulu dia adalah orang kepercayaan dari Damryung. Dan Damryung berjanji jika mereka bertemu lagi maka dia akan dijadikan orang terdekatnya.
Singkat cerita, Sim Chung sibuk menyiapkan pesta ulang tahunnya. Sementara itu Jong Jae yang sedang pergi keluar mampir untuk membeli sepaket bunga untuk Sim Chung. Ketika Yoran sedang berjalan menuju rumah Sim Chung, tanpa diduga Sim Chung menyusulnya dan menemuinya di jalan. Tak lama mereka tiba di jalur penyeberangan dan Sim Chung yang melihat Jong Jae di sana segera melambaikan tangannya kepadanya. Dan Sim Chung lantas memanggil nama Jong Jae berulang kali. Mendengar nama anaknya itu, mata air pun mulai berkaca-kaca. Dan saat Sim Chung menceritakan tentang apa yang biasa dilakukan ibu Jong Jae saat ibu Jong Jae masih muda, ia pun kaget mendengar nama itu. Nama tempat di mana ia dulu meninggalkan Jong Jae. Jong Jae yang sepertinya mendengar suara hati dari Sim Chung mulai menatap ke arah Yoran dengan pandangan tidak percaya. Sesaat kemudian, lampu penyeberangan jalan pun menyala, keduanya pun melangkah perlahan sembari tetap saling bertatapan. Dan pada akhirnya, Jong Jae bisa bertemu lagi dengan ibunya setelah sekian lama mereka berpisah. Yoran pun langsung memeluk erat anaknya itu, sementara Jong Jae hanya bisa terdiam dan meneteskan air matanya. Sementara Sim Chung hanya bisa melihat keharuan di antara keduanya. 허준재! 허준재! 친구 이름이 허준재예요? 내 엄마가 허준재 어렸을 때 데리고 나 나가면 데리고 어디 나가면 허준재 헤라클레스던데? 준재야. Akhirnya acara ulang tahun Sim Chung pun dimulai setelah Jong Jae dan Yoran juga ikut bergabung dengan mereka. Setelah lilin ditiup, Sim Chung meminta mereka menyalakan lilin sekali lagi untuk merayakan pertemuan antara Jong Jae dengan ibunya. Singkat cerita, Jong Jae menelepon detektif Hong dan memberitahukannya tentang Seo Hee. Ia yakin bahwa ibu tirinya itu yang telah memerintahkan Dayong untuk menguntit,nya selama ini. Di sisi lain, Yoran mampir ke rumah Jingjo untuk mengobrol. Seperti sebelumnya, Jingjo langsung melayaninya dengan baik layaknya seorang tamu. Di saat itu juga, si Ah pun turun dari kamarnya dan begitu melihat ada Yoran di sana, ia pun bergegas kembali ke kamarnya. Yoran yang sudah sempat melihatnya, kemudian menyusul si Ah dan masuk ke kamarnya. Yoran tersenyum dan meraih tangan si Ah lalu berterima kasih karena sudah menjadi teman baik dari Jong Jae. Di sisi lain, Jong Jae menemui Chi Hyun di kantor dan mempertanyakan di mana ayah mereka berada. Di sini, Chi Hyun pun berbohong dan mengatakan bahwa ayah mereka sedang pergi berlibur ke Hawaii, yang tentu saja membuat Jong Jae tidak mempercayainya karena ia tahu jika ayahnya tidak pernah pergi lama-lama. Lalu dengan bantuan detektif Hong, Jong Jae menginformasikan bahwa ayahnya memang tidak pergi ke Hawaii dan masih berada di Korea. Jong Jae lalu memberitahukan Namdo tentang rencananya untuk menguak kebenaran yang telah dilakukan Seo Hee, ibu tirinya. Walau dia ragu, tapi Namdo akhirnya menyetujui rencananya itu. Tanpa disadari, ternyata Sim Chung menguping dari balik pintu yang membuat Namdo kemudian meminta Sim Chung agar menemui Chi Hyun untuk mencegahnya pulang ke rumah. Namun dengan satu syarat, ia tidak boleh menceritakan hal itu pada Jong Jae. Dengan dibantu oleh detektif Hong, Jong Jae dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya menyusup ke rumah Presiden Hyo dan menyamar sebagai petugas pembasmi serangga. Sementara itu di sebuah restoran, Sim Chung mengajak Chi Hyun untuk mengulur waktu agar ia tidak pulang ke rumah. Kembali ke rumah Presiden Hyo, Namdo mengalihkan perhatian asisten rumah tangga di sana, sementara Tae-oh memastikan sistem keamanan. Sedangkan Jong Jae memotret sambil mengambil barang-barang yang ia rasa mencurigakan di sana. Setelah memasang alat penyadap di bawah meja, Jong Jae diam-diam naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar ayahnya. Pandangan sang ayah yang kabur membuatnya tidak menyadari bahwa yang masuk ke kamarnya adalah Jong Jae. Hingga akhirnya Jong Jae pun menghampiri dan berdiri di hadapannya. Jong Jae kemudian mengajak ayahnya untuk pergi dari rumah itu. Akan tetapi ayahnya menolaknya.
Bahkan setelah Jongjae menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sekretaris 6 adalah ulah dari Seohee, ayahnya tak langsung mempercayainya. Sang ayah lalu membahas soal Jongjae yang kini menjadi seorang penipu seperti yang sebelumnya diceritakan oleh Ji-hyun kepadanya. Hal itulah yang membuat sang ayah tidak bisa mempercayai perkataan Jongjae saat ini. Di sisi lain, setelah Ji-hyun pulang, Dayong muncul dan perlahan menghampiri Sim-chung. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebuah palu dan melemparkannya ke arah sprinkle air yang berada di gedung tersebut. Tentunya, air yang memancar keluar dari keran tersebut membuat Sim-chung takut dan bergegas lari menjauhinya. Madeyong pun terus mengejar Sim-chung hingga mereka tiba di atap gedung. Dirasa sudah aman dari pancuran air tersebut, Sim-chung balik melawan dan langsung memegang tangan dari Madeyong. Madeyong yang ketakutan hendak melepaskan diri, namun gegaman Sim-chung lebih kuat darinya. Setelah itu, Sim-chung memejamkan matanya dan mulai menghapus satu demi satu ingatan dari Madeyong. Sesuai dengan ancaman dari Sim-chung, akhirnya Madeyong pun benar-benar kehilangan semua ingatannya itu. 잡혀가겠지. 여긴 어디야? 내가 왜? Di sisi lain, saat dalam perjalanan pulang, Seohee menghubungi Madeyong, namun ia jadi kebingungan menanggapi Madeyong yang tidak mengenalnya. Bahkan, dia juga tidak ingat siapa dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, sambil mengawasi rumah Presdirheo, Detektif Hong memberitahu Jongjae bahwa ayahnya perlu segera menjalani operasi mata. Tae-oh sendiri kini masih berusaha untuk melacak saksi dan pengacara yang melegalisir surat wasiat dari Presdirheo. Sementara itu, Seohee kembali memberikan obat pada suaminya. Namun kali ini, tanpa disangka, Presdirheo tidak meminumnya, melainkan membuangnya ke tempat sampah. Rupa-rupanya, ia memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Jongjae tentang istrinya itu. Malam harinya, Presdirheo terbangun dan tidak mendapati Seohee di tempat tidurnya. Ia pun berjalan keluar, lalu mendengar Seohee yang sedang berbicara dengan seseorang. Presdirheo mencoba menguping dan di saat itu Seohee ternyata sedang meminta Dayong untuk sementara tinggal di basement rumahnya sekaligus untuk menjaga suaminya agar tidak membuat kontak dengan siapapun. Mendengar hal itu, Presdirheo pun buru-buru kembali ke kamarnya agar tidak ketahuan. Tapi sayangnya, kakinya tersangkut anak tangga sehingga Seohee pun menjadi curiga. Presdirheo akhirnya memang bersembunyi di balik sofa, namun karena tidak bisa melihat dan hanya asal bersembunyi, Seohee bisa melihat keberadaannya. Kejadian saat itu kebetulan terekam oleh Detektif Hong yang sedang berjaga di luar rumah bersama rekannya. Ia lalu memutarkan rekaman suara Seohee pada Jongjae dan kawan-kawannya, namun sayangnya ia sendiri tidak tahu siapa yang saat itu diajak bicara oleh Seohee. Singkatnya, Seohee masuk ke kamar lalu kemudian memberikan obat serta minuman pada suaminya. Nah, mengira Seohee sudah pergi, seperti sebelumnya, Presdirheo pun membuat obat yang diberikan dan hanya meminum air yang ada di dalam gelas. Namun kali ini, ternyata Seohee masih berada di sana dan mengawasi suaminya dengan senyuman jahatnya. Tak berselang lama, Presdirheo merasakan kesakitan dan memegangi jantungnya. Ternyata air minum yang telah disediakan oleh Seohee tadi berisi racun. Presdirheo pun mati-matian berusaha untuk meraih ponselnya dan kemudian menghubungi Jongjae. Namun sayangnya, Jongjae yang masih sibuk rapat dengan Detektif Hong sama sekali tidak mengetahui ponsel di kamarnya berdering. Karena panggilannya tidak diangkat, Presdirheo pun meninggalkan pesan suara kepada putranya itu. Tak berselang lama, Jongjae akhirnya mengecek ponselnya dan begitu mendengar pesan suara itu dari ayahnya yang meminta maaf kepadanya, ia pun langsung pergi menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ayahnya sudah ada di sebuah mobil ambulan di sana.
Lalu 3 orang petugas kemudian keluar sambil membawa seseorang yang tertutup kain putih dengan tandu. Perlahan, Jong Jae pun membuka penutup kain tersebut dan ia langsung lemas ketika melihat wajah ayahnya di sana. 준주야. 준주야. 그린정하는 게 왜 이렇게 힘들었는지. 그때로 돌아가고 싶었는데. 이제와 너무 아직 아니에요, 아버지. 아빠 미안.